Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Uji Aktivitas Sinergis Ekstrak Daun Pepaya atau Carica Papaya L dan Daun Sirih atau Piper Betley terhadap cacing Caenorhabditis elegans secara in vitro. Berikut adalah anggota kelompok kami dan daftar pustaka yang kami gunakan. Untuk latar belakang, infeksi cacing merupakan masalah kesehatan yang serius di negara berkembang, termasuk Indonesia. WHO mencatat lebih dari 1,5 miliar orang terinfeksi cacing, dengan prevalensi di Indonesia mencapai 28,12%. Lalu pengobatan tradisional menggunakan tanaman seperti daun pepaya dan daun sirih telah menunjukkan bahwa terdapat potensi antelmintik, tetapi potensi kombinasi keduanya belum banyak diteliti. Untuk penelitian ini menggunakan Caenorhabditis elegans sebagai model nematoda non-parasit karena mudah dibudidayakan, memiliki sistem saraf yang mirip nematoda parasit, serta cocok digunakan dalam studi toksikologi dan farmakologi in vitro. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah ekstrak daun pepaya memiliki aktivitas antelmintik terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro? Yang kedua, apakah ekstrak daun sirih memiliki aktivitas antelmintik terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro? Ketiga, apakah kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih menunjukkan efek sinergis dalam aktivitas antelmintik terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro? Untuk tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah kami susun, yaitu yang pertama, mengetahui aktivitas antelmintik ekstrak daun pepaya terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro. Yang kedua, mengetahui aktivitas antelmintik ekstrak daun sirih terhadap Caenorhabditis elegans secara in vitro. Dan yang ketiga, mengetahui efek sinergis dari kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih terhadap aktivitas antelmintik pada Caenorhabditis elegans secara in vitro. Untuk manfaat risetnya, yang pertama yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai potensi ekstrak daun pepaya dan daun sirih sebagai agen antelmintik alami. Yang kedua, menjadi dasar pengembangan alternatif obat cacing berbasis bahan alam. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan kombinasi tanaman obat untuk meningkatkan efektivitas pengobatan helminthiasis. Untuk organisasi riset, yang pertama yaitu pengembangan antelmintik baru yang lebih aman dan efektif. Lalu yang kedua, untuk mengetahui aktivitas sinergisme dari kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih sebagai antelmintik. Dan yang ketiga adalah penggunaan Caenorhabditis elegans sebagai model dapat menjadi pengujian terhadap potensi antelmintik yang efisien. Selanjutnya yaitu temuan yang diharapkan dalam riset ini adalah ada konfirmasi dan karakterisasi efek sinergisme kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih. Yang kedua, ada rasio kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih yang paling optimal sebagai alternatif antelmintik yang dapat membunuh cacing. Yang ketiga, ada lama waktu paparan kombinasi ekstrak daun pepaya dan daun sirih yang paling optimal dapat membunuh cacing. Lalu selanjutnya yaitu kontribusi riset. Hasil riset ini diharapkan dapat mengembangkan antelmintik baru yang lebih aman, alami, dan efektif, serta menjadi dasar pengembangan fitofarmaka untuk mengatasi infeksi cacing. Selain itu, hasil riset ini diharapkan juga dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kefarmasian, dengan temuan interaksi senyawa bioaktif yang terdapat dalam ekstrak daun pepaya dan daun sirih sebagai antelmintik. Hasil riset ini juga dapat menambah literatur ilmiah tentang pengaruh senyawa bioaktif terhadap cacing Caenorhabditis elegans dalam studi antelmintik. Riset ini juga memaksimalkan pemanfaatan bahan alam sebagai pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit. Yang terakhir yaitu luaran riset ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, artikel media sosial, dan akun media sosial sebagai wadah untuk menyalurkan dan membagikan konten edukatif. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka tanaman pepaya atau Carica Papaya L. Dengan klasifikasi tanaman dari subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Caricales, famili Caricaceae, dan spesies Carica Papaya L. Dengan morfologi sistem perakaran tunggang dengan akar-akar cabang yang tumbuh mendatar ke semua arah
pada kedalaman 1 meter atau lebih dan menyebar sekitar 60-150 cm atau lebih dari pusat batang tanaman. Batang tanaman pepaya memiliki bentuk silindris, memiliki ruas-ruas, memiliki rongga di dalam tengahnya, dan tidak memiliki kayu. Daun tanaman pepaya termasuk ke dalam kelompok tulang daun menjari dengan warna permukaan atas hijau gelap dan permukaan bawah hijau terang. Dengan kandungan kimia enzim papain, senyawa berupa alkaloid karpain, senyawa pseudokarpain, senyawa glikosida, senyawa karposid, senyawa saponin, tanin, glikofenol, alkaloid, flavonoid, cardiac glycosides, glikosida, dan anthraquinone. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka tanaman sirih atau Piper Beetle L. Dengan klasifikasi tanaman dari superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, dan spesies Piper Beetle L. Dengan morfologi, bentuk dan struktur tanaman sirih merupakan semak berkayu di bagian pangkal, memanjat dan merambat, serta memiliki panjang yang dapat mencapai 15 meter. Tanaman sirih memiliki batang silindris berwarna coklat kehijauan atau kemerahan dan memiliki ruas-ruas tempat tumbuhnya akar lekat. Daun sirih berjenis daun tunggal dengan bentuk tulang daun melengkung, ujung runcing, pangkal membulat, dan aroma yang kuat. Tanaman sirih memiliki bunga majemuk yang berbentuk bulir. Dengan kandungan kimia, senyawa steroid atau terpenoid, alkanoid, flavonoid, saponin, tanin, dan minyak atsiri. Minyak atsiri yang terdapat pada daun sirih berupa senyawa kafikol, kafibetol, atau betelfenol, alipirekatekol. Selanjutnya ada tinjauan pustaka mengenai cacing Caenorhabditis elegans. Untuk model organismenya, C. elegans adalah nematoda bebas hidup yang telah menjadi salah satu model organisme yang paling populer dalam studi genetika, biologi, perkembangan, dan farmakologi. Keunggulannya terletak pada kemudahan pemeliharaan di laboratorium serta siklus hidupnya yang singkat. Lalu karakteristik biologisnya, C. elegans ini berukuran sangat kecil, hanya sekitar 1 mm pada tahap dewasa dan bersifat transparan, sehingga setiap perubahan seluler atau organ dapat diobservasi secara langsung dengan mikroskop. Siklus hidupnya pun cepat, lengkap dalam waktu sekitar 3 hari. Selain itu, C. elegans bersifat hermafrodit sehingga reproduksinya mandiri tanpa memerlukan kawin silang yang kompleks. Untuk habitat dan ekologinya, C. elegans terdapat di alam, hidup di tanah lembab, kompos atau bahan organik membusuk, dan berinteraksi dengan beragam organisme sekitarnya. Beberapa studi menyebutkan hubungan tidak langsungnya dengan invertebrata lainnya, misalnya siput atau kelabang yang mungkin membantu penyebaran alami nematoda ini. Lalu peran dalam screening farmakologinya, meskipun cacing ini bukan parasit, tetapi C. elegans memiliki kesamaan fisiologis dan filogenetik dengan nematoda parasit seperti Haemonchus tortus. Oleh karena itu, ia sering digunakan untuk screening awal senyawa antihelmintik melalui pengukuran motilitas, morfologi, dan kelangsungan hidup. Respon farmakodinamik senyawa baru dapat dievaluasi sebelum uji lebih lanjut pada model hewan vertebrata. Selanjutnya ada uji in vitro. Uji in vitro sendiri adalah metode eksperimental yang dilakukan di luar organisme hidup, biasanya dalam sistem kultur atau media buatan. Metode ini dirancang untuk mengevaluasi aktivitas farmakologi suatu senyawa terhadap mikroorganisme atau sel target dalam kondisi yang terkontrol. Karena dilakukan di luar
tubuh makhluk hidup, pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam pengubahan variabel seperti pH, suhu, dan konsentrasi senyawa, serta memungkinkan pengamatan langsung terhadap efek senyawa tanpa keterlibatan faktor biologis yang kompleks. Penggunaannya dalam penelitian anti-helmintik adalah digunakan untuk mengevaluasi efektivitas senyawa atau ekstrak terhadap cacing. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung interaksi antara senyawa aktif dengan cacing target, sehingga dapat menilai potensi aktivitas anti-helmintik sejak tahap awal. Penggunaan ini juga membantu mengidentifikasi mekanisme kerja senyawa dan mempercepat proses screening kandidat senyawa sebelum dilakukannya uji lebih lanjut pada mikroorganisme hidup. Untuk model in vitro untuk anti-helmintik ada 3, yaitu uji kematian cacing. Dalam metode ini, cacing dewasa dipaparkan pada senyawa uji dan diamati perubahan morfologi, tingkat motilitas, serta jumlah cacing yang mati dalam periode tertentu. Uji ini berguna untuk menilai kemampuan senyawa dalam membunuh parasit secara langsung. Yang kedua adalah penghambatan perkembangan larva. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah senyawa mampu menghambat pertumbuhan larva menjadi cacing dewasa. Larva dikultur dalam medium mengandung senyawa uji dan diamati selama beberapa hari. Bila efektif, senyawa akan menyebabkan larva mengalami gangguan perkembangan, gagal bermetamorfosis, atau menunjukkan kelainan morfologi. Yang ketiga, uji pelepasan telur dan perkembangan embrio. Pada uji ini, telur cacing dipaparkan pada senyawa uji untuk mengamati apakah ada gangguan pada proses penetasan atau perkembangan embrio. Uji ini berguna untuk mengetahui apakah senyawa tersebut memiliki efek terhadap produksi parasit. Jika telur gagal berkembang atau tidak menetas, maka senyawa tersebut berpotensi menurunkan tingkat infeksi dan menyetop siklus penyebaran dari parasit. Berikut adalah metode riset yang kami gunakan. Yang pertama adalah waktu dan tempat pelaksanaan riset. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, mulai dari tahap persiapan hingga penyimpulan dan hasil. Tempat yang kami gunakan yaitu Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Jember. Kemudian ada alat yang digunakan yaitu mikroskop stereo, Petri, oven atau inkubator suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, timer atau stopwatch, pipet mikroliter volume 1 sampai 1000 liter, multi-channel pipet, orbital shaker, mikroskop kamera, platinum wire, centrifuge kecil, software analis, lemari asam tabung reaksi, vortex mixer, refrigerator suhu 4 derajat Celcius dan freezer suhu minus 20 derajat Celcius, dan alat sentrifuge kecil. Kemudian bahan yang digunakan yaitu yang pertama diklasifikasikan menjadi bahan uji atau ekstrak tanaman, yaitu ekstrak daun pepaya, carica papaya L, ekstrak daun sirih, paper betel, dan campuran keduanya dalam berbagai rasio 1:1, 1:2, 2:1, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi bahan yang kedua yaitu bahan biologis menggunakan cacing C. elegans dan E. coli OP50. Yang ketiga bahan media dan buffer menggunakan NGM agar, M9 buffer atau S medium, DMSO, aqua steril, NaOH. Dan yang terakhir adalah bahan kontrol seperti albendazole atau mebendazole sebagai obat anti-helmintik, kemudian M9 buffer atau pelarut. Kemudian variabel riset yang kita gunakan dibagi menjadi 3, yaitu variabel bebas atau independent variable menggunakan konsentrasi ekstrak daun pepaya dan ekstrak daun sirih dengan rasio kombinasinya yaitu 1:1, 1:2, 2:1, dan sebagainya, dengan lama waktu paparannya 4 jam, 8 jam, 24 jam, dan 48 jam. Kemudian variabel terikat atau dependent variable dengan jumlah cacing yang mana mengalami kelumpuhan dan yang mati, presentasi kelumpuhan atau kematian dengan waktu rata-rata terjadinya kelumpuhan atau kematian, serta perubahan perilaku cacing atau motility score. Kemudian variabel yang terakhir yaitu variabel kontrol atau control variables meliputi suhu inkubasi, volume larutan di tiap well yaitu 500 mikroliter, jenis cacing yaitu
yang tadi, cacing C. elegans, dan media yang digunakan M94 atau medium, jenis pelarut seperti air, DMSO, dan lain-lain. Konsentrasi dan jenis kontrol positif yaitu albendazole, waktu inkubasi yang mana konsisten untuk tiap kelompok perlakuan, dan terakhir jumlah cacing per uji 10-20 ekor per well. Baik, jadi berikut merupakan diagram alir dari tahapan riset yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Jadi pada tahapan yang pertama akan dilakukan pengumpulan dan juga seleksi dari daun pepaya dan daun sirih. Lalu mempreparasi dari serbuk simplicia masing-masing daun pepaya dan daun sirih, dan dilanjutkan dengan mengekstraksi menggunakan metode maserasi dan dilakukan penentuan kadar senyawa total, di mana selanjutnya akan diujikan aktivitas antelmintiknya dengan menggunakan metode in vitro. Berikut merupakan prosedur penelitian atau uraian secara jelas dari bagaimana tahapan riset yang sebelumnya telah disebutkan. Yang pertama merupakan penyiapan dari simplicia daun pepaya dan daun sirih. Jadi simplicia bagian daun dari pepaya yang lebih tua dan daun sirih yang lebih muda dikumpulkan dari daerah sekitaran Jember. Kemudian diseleksi dan dipilih yang masih segar. Lalu daun pepaya dan daun sirih ini dicuci dengan menggunakan air keran, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama 3 jam. Lalu pada proses pengeringan yang kedua di dalam oven selama 1 hari pada suhu 40 derajat Celcius, simplicianya akan dihaluskan menggunakan blender sampai menjadi bubuk atau serbuk, yang mana kemudian akan disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat. Nah, pada proses yang kedua yaitu mengekstraksi daun pepaya dan daun sirih. Ekstraksi dilakukan dengan mengacu pada metode dari literatur rujukan yakni Amalo dan kawan-kawan 2020 terkait dengan metode maserasi. Yang pertama, simplicia yang telah dibuat akan direndam dalam pelarut alkohol dengan konsentrasi 96% sebanyak 2,5 liter selama 3 kali 24 jam. Lalu maserasi dilakukan dengan pengadukan sebanyak 12 kali selama tiap 1 jam. Lalu setelah 3 hari atau 3 kali 24 jam, hasil maserasinya kemudian akan dilakukan penyaringan dengan menggunakan corong dan kertas saring untuk memisahkan filtrat dari ampas. Hasil saringan kemudian diuapkan pelarutnya dengan menggunakan rotary vacuum evaporator sehingga didapatkan ekstrak yang kental dan bebas dari pelarut. Nah, daun pepaya diberi perlakuan seperti daun sirih sama, di mana masing-masing ekstrak yang dihasilkan nanti itu akan digunakan untuk pengujian selanjutnya. Lalu pada proses tahapan yang ketiga yakni uji aktivitas antelmintik, digunakan organisme C. elegans untuk menguji senyawa melawan parasit trematoda, yang mana organisme ini didapatkan dari Laboratorium DUDRG atau Drug Utilization and Discovery Research Group, Fakultas Farmasi Universitas Jember. Lalu bagaimana sih perlakuan yang kita lakukan pada organisme yang kita gunakan? Jadi nematodanya itu akan dikultur dengan menggunakan media NGM pada cawan Petri dan bakteri E. coli sebagai makanannya. Setiap pengujian digunakan solvent DMSO 2% sebagai standar negatifnya. Sedangkan obat antelmintik seperti yang kita kenal albendazole atau mebendazole itu digunakan sebagai kontrol positifnya sebesar 10 mikrogram per mililiter. Nah, masing-masing sampel dengan konsentrasi 0,5, 1, 2, 3, 4 miligram per mililiter itu akan dilakukan uji sebanyak 3 kali replikasi. Lalu sebanyak 30 cacing C. elegans akan dipipet per sumur dan pelat yang mana akan ditutup rapat setelah itu. Kemudian dilakukan proses inkubasi pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, hasil yang didapatkan dengan cara kita menghitung jumlah nematoda yang hidup dan yang mati dalam tiap sumur setelah diinkubasi dalam interval 12, 24, dan 36 jam. Nah, nematoda dianggap mati atau motil bila tubuhnya itu lurus, jadi tidak ada gerakan kepala, ekor, atau faring selama jangka waktu pengamatan yakni 10 detik. Nah, setelah prosedur penelitiannya telah selesai dilakukan, selanjutnya kita melakukan analisis data dan penyimpulan hasil riset. Jadi, pengamatan ini tuh dilakukan pada waktu cacingnya mati dan hasilnya berupa data kematian cacing pada interval waktu yang ditentukan. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis
untuk melihat perbedaan efek dari kelompok perlakuan kontrol positif dan kontrol negatif, dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk membandingkan perbedaan efek antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Nah, hasil yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan membuat regresi linear antara konsentrasi dengan hasil motilitas. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan regresi, yang mana persamaan regresi ini tuh nanti akan diolah sehingga menjadi nilai LC50. Nah, hasil nilai dari LC50 ini kemudian dibandingkan dengan konsentrasi kontrol positif yang optimum. Jika nilai LC50 dari ekstrak itu kurang dari konsentrasi kontrol positifnya, maka ekstrak yang sedang kita ujikan ini dapat dikatakan memiliki aktivitas antelmintik yang sangat kuat. Nah, terkait dengan rekapitulasi rencana anggaran biaya dapat dilihat pada tabel 4.1, yakni terdapat 4 jenis pengeluaran menurut pedoman riset eksakta PKM oleh Belmawa, yakni yang pertama bahan habis pakai dengan anggaran maksimal 60%, kemudian dilanjutkan bahan sewa dan jasa yakni maksimal 15%, dan transportasi lokal sebanyak maksimal 30% dan lain-lain maksimal 15%. Dari besaran anggaran yang ada dari jumlah keempat jenis pengeluaran tersebut yang tertera pada layar dengan jumlah 11.800.000 dengan rekapan sumber dana Belmawa sebesar 9.800.000 dan perguruan tinggi sebesar 2 juta. Selanjutnya pada jadwal kegiatan yang tertera pada layar pada tabel 4.2, yakni diawali dengan persiapan awal yang merupakan pengurusan izin lab dan koordinasi tim. Selanjutnya dilanjutkan pengumpulan alat dan bahan dan pengumpulan dan pemilahan daun pepaya serta daun sirih. Yang dilanjutkan kembali pengeringan daun dan preparasi serbuk simplicia, dan dilanjutkan kembali dengan ekstraksi daun pepaya, daun sirih, dan selanjutnya penyaringan dan penguapan pelarut, dilanjutkan penentuan kadar senyawa total, serta persiapan kultur cacing C. elegans dan E. coli OP50, dan dilanjutkan kembali pengujian aktivitas antelmintik in vitro, serta pengamatan dan pencatatan data 12, 24, dan 26 jam. Kemudian hasil dari data tersebut dianalisis menggunakan Kraus-Walsh, Mann-Whitney, dan LC50. Dan kemudian dilakukan penyusunan laporan kemajuan, laporan akhir, hingga evaluasi. Dan selanjutnya merupakan justifikasi anggaran dari rekapitulasi anggaran biaya sebelumnya pada bab 4. Pada lampiran tersebut, justifikasi anggaran biaya, yakni pada belanja bahan dijabarkan pada 4 pengeluaran yang telah saya sampaikan barusan, itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Dan untuk pada belanja bahan yakni terdapat daun pepaya, daun sirih, etanol 96%, NGM agar, M9 buffer, DMSO, dimethyl-oxide, C. elegans, strain N2, kemudian E. coli OP50, albendazole NaOH, sodium hipoklorit atau bleach, kemudian ada aquadesteril, kemudian ada kertas saring dan bahan kimia pendukung berupa surfaktan dan lain-lain, serta kebutuhan alat tulis kantor ATK. Dan dilanjutkan kemudian pada pengeluaran bahan sewa, yakni sewa rotary evaporator, selanjutnya terdapat sewa mikroskop stereo, selanjutnya terdapat sewa inkubator, kemudian terdapat sewa jasa analisis senyawa, yakni kadar total. Kemudian terdapat pada perjalanan lokal, yakni transportasi kirim daun pepaya dan daun sirih, serta transportasi tim peneliti. Kemudian pada
jenis pengeluaran lain-lain terdapat publikasi artikel ilmiah, dilanjutkan pada pembuatan laporan, yakni cetak 2 eksemplar, kemudian terdapat pengajuan hak kekayaan intelektual, serta promosi AdSense media sosial sebanyak 4 kali. Dengan total 11.800.000 untuk pada penelitian ini. Baik, terima kasih. Mungkin dapat sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.